Ia pun meminang Sisil untuk menjadi istrinya. Sisil pun dengan senang hati menerimanya. Cerita pun bersambung. Terlihat teman-teman Shin mulai bisa terbang. Sementara itu di kastil kekaisaran, nampak Storm beserta jajarannya menyusun siasat. Keberhasilan Jess memimpin pasukan iblis menyerang kereta penyuplai makanan membuat si miskin menjadi benci kepada para bangsawan. Sampai Storm pun membebaskan tujuan pasukan manusia iblis. Miria pun menanya penyebab Storm benci kekaisaran. Storm pun mulai bercerita. 2 tahun yang lalu di wilayah Stradius, dirinya masih dikenal dengan nama Oliveira. Ia sangat baik kepada rakyat jelata. Istrinya sedang hamil tua yang sangat perhatian kepadanya. Di sisi lain di istana Richmond, Ducal, nampak Herald von Richmond. BTW ini orang yang nantinya akan menjadi Kaisar Brusvia. Ia merencanakan sebuah konspirasi di mana ia akan pura-pura baik dan mengundang Storm ke kota. Sementara itu di desa ia akan menyebarkan berita kalau Storm menjual rakyat jelata untuk dijadikan budak. Mereka tidak menyukai Storm karena semakin banyak rakyat jelata yang pergi ke tempat Storm. Dan mereka pun tidak ingin Storm menjadi kaisar yang dimana Storm pasti membuat peraturan yang menguntungkan rakyat jelata. Dan benar saja, keesokannya Storm mendapat surat undangan di mana para bangsawan mengatakan kalau mereka mulai ingin mengikuti langkah Storm. Sang istri nampak khawatir, dirinya curiga ada bangsawan yang melihat suaminya di atas angin dan merencanakan hal buruk. Storm menenangkan istrinya, karena Storm memiliki kekuatan dan pernah menjadi pemburu iblis. Di sisi lain, mulailah bisik-bisik warga, ditambah lagi datang polisi militer gadungan yang menambah gosip kalau korban yang diculik akan dijual sebagai budak. Ya, dengan polosnya warga mempercayainya. Beberapa saat kemudian, Storm memutuskan pulang karena istrinya akan lahiran. Sementara itu, para warga mulai mendapat bukti palsu mengenai penculikan tersebut dan mereka pun menggencarkan serangan kepada Storm. Sang istri pun kaget saat mengetahui rumahnya dibakar warga, sementara itu dirinya terjebak. Beberapa saat kemudian, Storm baru sampai dan melihat warga yang telah ngamuk, sementara rumahnya sudah ludes terbakar. Sampai Storm menjawab tuduhan warga dan mengatakan, polisi militer tak akan pernah mengawal penduduk sipil. Apa dirinya akan membawa budak ilegal dengan cara bodoh seperti itu? Warga pun mulai tersadar, sementara Storm menyadari siapa dalang dan siapa yang paling mendapat keuntungan dari masalah yang menerpanya. Ya, dialah Tuan Herald yang kemudian menjadi Raja Bluesvia, dan Storm pun balas dendam kepadanya. Storm sangat kecewa. Saat itu ia tidak bisa memaafkan. Ia pun mengeluarkan kekuatannya dengan berlinang air mata dan meledakkan semuanya. Saat itu juga terlihat kalau Storm kini telah berubah menjadi manusia iblis. Jess dan Lauren pun mulai memahami perasaan Storm. Jess pun menyuruh penyerangan ke kerajaan Swede, negara kecil yang berbatasan langsung dengan kerajaan Illside, di mana tujuan mereka adalah Shin Wolford. Di hari yang cerah, nampak penobatan Pangeran Aug akan segera dilaksanakan. Saat akan diresmikan, tiba-tiba datang prajurit yang memberitahu kabar darurat mengenai sekelompok iblis yang muncul di kerajaan Swede. Mendengar itu, warga pun nampak panik. Aug pun menenangkan warga dengan mengatakan kalau kerajaan sudah memiliki kelompok yang bisa menghadapi iblis tersebut. Shin pun disuruh ke depan. Mereka pun melepas jubah dan terlihat baju resmi mereka. Shin kaget karena tidak direncanakan. Dirinya harus bicara di depan dan menenangkan masyarakat. Aug pun menyuruh Shin menyiapkan nama kelompok mereka. Sedikit nervous, Shin pun mengatakan kalau mereka bisa membasmi iblis karena mereka adalah Ultimate Magician. Ya, nama yang tiba-tiba muncul di pikirannya.
Aksi melayang mereka menambah antusiasme warga. Mereka pun berangkat. Di kerajaan Sweet mulai terlihat sinyal yang menandakan serangan para iblis dimulai. Dan benar saja, datanglah 100 pasukan iblis yang membabi buta. Sin pun sampai dan lalu menyerang balik iblis di depannya. Sementara itu di menara, Pangeran Aug pun meneriakkan kalau bantuan dari kerajaan Ilse datang dan mengancam para iblis. Di sisi lain, Sin menyuruh Sisil mengobati luka para korban di pos medis. Satu persatu iblis pun dapat ditaklukkan. Tidak disangka, 2 iblis mulai sampai di pos bantuan. Untungnya ada Mark dan Olive yang saling membantu. Sampai iblis tersebut pun tumbang. Sementara itu Alice mendapat serangan. Dan untungnya, baju sihir bekerja dengan baik. Tetapi Aug dan Maria dikagetkan dengan iblis yang dihadapinya karena memegang tongkat sihir pelindung buatan Sin. Dengan sekuat tenaga, Maria dan Aug pun mengeluarkan energi terkuatnya sampai pelindung musnah. Dan iblis tersebut pun tijumpalik dan menghembuskan napas terakhir. Lambat laun pasukan iblis pun menipis. Jess menyadari situasi terjadi tidak seperti yang dibayangkannya. Ia pun meminta bantuan Miria. Miria datang dengan api yang berkobar menyala-nyala. Di sisi lain Sisil bertugas dengan baik. Tiba-tiba datang seorang ibu yang mengatakan kalau suaminya terluka parah. Di luar, beberapa anggota klub mulai kewalahan menghadapi Miria. Bertepatan dengan toa sihir yang memberitahu kalau semua pasukan iblis disuruh mundur. Sin dengan tenaga penuhnya berusaha mengejar iblis-iblis yang ada di depannya. Mengetahui itu, sang iblis lari kocar-kacir. Sampai Sin pun mengeluarkan pusat lasernya, dan beberapa iblis pun tumbang di benteng. Sementara itu, ada beberapa ekor yang berhasil melarikan diri. Melihat ledakan membahana, Sin pun menuju ke sana, dan terlihat Miria. Sementara itu, teman-teman Sin mulai terpojok dan lemah. Miria mulai kewalahan menghadapi Sin, sampai dirinya mengumpulkan ledakan yang dahsyat. Dengan sekuat tenaga, Sin pun mengeluarkan sihir penghalau. Tidak disangka, Miria pun kabur, sementara Sin berhasil menyelamatkan teman-temannya dari ledakan yang akan bereaksi. Strom mulai bosan dengan kekaisaran. Kini dirinya pun tertarik untuk melenyapkan Sin Wolford, cucu sang tuan pertapa. Berpindah kepada Sin, dirinya kini menuju ke posko bersama yang lainnya. Di posko, Sisil mulai kewalahan, sampai dirinya menangis karena tidak bisa menyelamatkan suami dari wanita yang sangat berharap pertolongan darinya. Sisil akan melepas bajunya karena baju tersebut bisa menyembuhkan secara otomatis. Tiba-tiba Sin datang, lalu menahan Sisil. Setelah itu, Sin pun mengeluarkan energinya lalu menyembuhkan pria tersebut. Selesai itu, Sisil nampak terpukul akan kepayahannya. Saat berbalik, nampak beberapa warga berterima kasih karena penolongannya. Sisil pun merasa terharu. Pangeran Aug pun mengatakan ingin aliansi dengan kerajaan Sweet dan menyiapkan front persatuan. Raja pun menerima dan akan mendiskusikannya, karena satu kerajaan saja tidak cukup untuk membereskan masalah tersebut. Adegan berpindah. Kembalinya Ultimate Magician disambut antusiasme warga. Tuan Merlin dan Nyonya Melida pun memberi selamat akan keberhasilan mereka menyelamatkan kerajaan Sweet. Pangeran Aug pun meminta izin untuk membuat perundingan dengan negara lain. Begitupun Nyonya Melida dan Tuan Merlin. Mereka pun memberi restu kepada Sin untuk perjalanan yang akan dihadapinya. Di sisi lain, Strom mengatakan kalau yang terjadi sangat menyedihkan, di mana dirinya padahal sudah berpesan supaya ketiga utusannya tidak mengusik Sin Wolford. Keesokannya, pasukan Ultimate Magician pun memulai perjalanan panjangnya. Ya, ke negara-negara lain untuk membentuk suatu aliansi. Di sisi lain, Tuan Pertapa dan Nyonya Melida mulai menikmati masa berduaan mereka.
Tuan Pertapa menggoda Nyonya Melida. Belum apa-apa, tiba-tiba muncullah Gate dan keluarlah Sin juga teman-temannya. Ya, kocaknya mereka asal berangkat saja dan tidak memikirkan akan bermalam di mana. Alhasil, mereka pun meminta izin untuk menginap di sana. Momen romantis Tuan Pertapa dan Nyonya Melida pun batal. Film pun tamat. Terima kasih buat teman-teman udah nonton sampai episode terakhir ini. Dan kita masih menunggu season keduanya gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.